Selama 1 tahun penuh, Ipul telah melakukan 240 operasi, sebuah angka yang mencerminkan dedikasi, ketahanan, dan keahliannya yang luar biasa. Namun saat pembagian bonus akhir tahun tiba, ia hanya menerima 2.400 yuan. Sementara itu, kepala departemen yang bahkan tidak pernah menginjakkan kaki di ruang operasi justru mengantongi jumlah yang sangat besar. Bahkan, dokter pendamping yang ditugaskan kepadanya menerima 400.000 yuan. Ketimpangan itu begitu jelas, semua orang bisa melihat bahwa Ipul sengaja diperlakukan tidak adil. Anehnya, Ipul tidak marah. Ia tidak memberontak, bukan karena ia lemah atau tidak punya harga diri, melainkan karena ia memilih cara lain. Ia menahan diri, diam, dan diam-diam mulai menyiapkan balasannya. Suatu hari, saat hendak pulang, kepala departemen tiba-tiba memanggil seluruh staf dalam keadaan darurat. Biasanya, Ipul selalu menerima lembur dan jaga tanpa banyak bicara. Namun kali ini berbeda. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia pergi begitu saja dari rumah sakit, mengabaikan semua komentar dan tatapan di sekitarnya. Selama ini, ia telah mengorbankan segalanya. Pernah ia bertahan selama 26 jam tanpa henti di ruang operasi demi menyelesaikan satu tindakan yang sangat rumit. Ia sering melewatkan rapat sekolah putrinya. Dalam gambar keluarga yang dibuat anaknya, sosok Ipul hanya terlihat sebagai bayangan kesepian dengan jas putih. Hari demi hari, kesehatannya terkuras. Tahun demi tahun, keluarganya harus menahan rasa kehilangan. Namun semua pengorbanan itu hanya dihargai dengan 2.400 yuan. Sebuah imbalan yang dingin dan memalukan. Ketika akhirnya ia kembali ke rumah, Ipul memutuskan untuk berhenti sejenak. Ia menghabiskan waktu bersama istri dan putrinya, mencoba menebus semua tahun yang hilang. Di sisi lain, di rumah sakit, rekan-rekannya mulai mencibir. Mereka menuduhnya egois, tidak memiliki semangat kebersamaan, dan tidak mampu berbaur. Namun Ipul tidak memedulikan itu semua. Di sisi lain, kepala departemen mulai panik karena tidak bisa menghubunginya. Tak lama kemudian, unit gawat darurat mengumumkan satu operasi yang sangat sulit. Di seluruh departemen, hanya Ipul yang mampu melakukannya seorang diri. Karena Ipul menolak kembali, kepala departemen tidak punya pilihan selain mengirim asistennya ke ruang operasi. Namun, asisten itu selama ini hanya berperan sebagai pendamping. Begitu menghadapi situasi nyata, ia langsung kehilangan kendali saat melihat keadaan yang semakin memburuk. Direktur yang turun tangan sendiri pun tidak mampu berbuat banyak, karena sudah lama tidak melakukan operasi. Pasien berada di antara hidup dan mati. Di luar ruang operasi, keluarga pasien berteriak dan memprotes dengan keras. Kepanikan menyebar, semua orang berusaha menghubungi Ipul untuk menyelamatkan keadaan. Namun ia tidak menjawab. Ponselnya dimatikan, bahkan telepon rumahnya pun tidak dapat dihubungi. Menghadapi situasi tersebut, manajemen rumah sakit terpaksa memanggil seorang profesor pensiunan di tengah malam untuk melakukan operasi darurat. Operasi itu akhirnya selesai dengan sangat sulit, namun meninggalkan dampak serius dan memicu konflik medis yang besar. Alih-alih mengevaluasi diri, direktur justru menyalahkan Ipul karena mematikan telepon setelah jam kerja, seolah-olah ia tidak peduli pada keselamatan pasien. Dengan tenang, Ipul menjawab bahwa rumah sakit hanya memberinya 2.400 yuan